Selamat pagi adik-adik kuliah microcontroller semester 5. Nah, ini saya awali dengan interface ya. Interface dan microcontroller karena berhubungan ini microcontroller. Ini secara garis besar apa yang akan kita kerjakan semester ini. Adik-adik udah pada kenal saya. Kuliah kita ada 9 materi ya mungkin ya. 9 materi, ada materi tambahan juga campuran, soalnya microcontroller ini saya sih rencananya bikin di kuliah microcontroller ini dulu sampai levelnya bikin PLC ya, bikin microcontroller. Nanti saya kasih tahu karena sudah ada di pasaran ya PLC microcontroller pakai Arduino Nano bisa bikin nanti. Tapi sebelum itu kita belajar basic-basicnya microcontroller dulu. Nah, saya harap sudah install semua ya. Mungkin review kita pakai sedikit aja kalau udah punya. Banyak kan bermain di Proteus, Arduino, sama kalau punya saya lupa namanya. Kalau adik-adik punya, sebentar, apa namanya, saya lupa, saya lihat namanya itu, saya lupa namanya ya, dia ISP ya, ISP 8266 atau ISP keluarga ISP ya, apa ISP. Nah, itu bisa pakai, bisa buat tampilan web, bisa setting microcontroller juga pakai Arduino sama kita pakai IDE Arduino Uno ya, Arduino Uno bisa masuk IDE nya. Karena ini kuliah online saya jadi agak kesulitan untuk setting secara langsung ya, soalnya kemarin kakak tingkat kalian banyak yang trouble masalah setting ISP 8266. Jadi saya karena kuliah online ya, kita simulasi aja yang bisa saya lakukan. Nanti bagaimana cara kita simulasi menjalankan perintah dari pemrograman, kemudian ditampilkan pakai LCD, Arduino, pakai Proteus ya. Mungkin mirip ya sama semester kemarin pakai Proteus, cuman ini pakai Proteus kita analisisnya, kuliahnya kayak gitu. Kemudian kalau fokusnya sendiri sih basic ya, basic, tapi tujuan utamanya tentu ya pengolahan informasi dari microcontroller. Ini tujuan utama microcontroller itu kuliah utamanya. Tujuan utama kuliah microcontroller itu kayak gitu. Nah, sedikit tentang microcontroller dulu sebelum kita masuk tentang ini ya, jadi motivasi ya, ini microcontroller buat apa sih. Nah, ini proyek dulu waktu di Bandung, ngukur tingkat polutan udara kota ya, berapa nitrogennya, berapa ya, ini ada SO2, CO, karbon dioksida, O3, ada O2 nih. Tadi saya lihat di sini levelnya itu bagus atau enggak gitu ya. Cuman sensornya bukan sensor yang ada di Tokopedia ya, sensor khusus buat ukur lingkungan, sensitifnya beda. Kalau yang di Tokopedia mungkin ada sih yang jual sensor buat serius, tapi ini biasanya sensor yang saya gunakan ini sensor yang benar-benar buat industri.
Tapi buat aplikasi mainan ya, buat aplikasi latihan bisa kita gunakan sensor ini. Dihubungkan ke Arduino dulu, kemudian dulu masih zamannya Raspberry baru keluar. Dulu waktu saya kuliah Raspberry itu baru keluar, baru booming. Kalau sekarang kan udah biasa. Kalau sekarang bisa langsung kita pakai Raspberry tanpa ada Arduino, bisa langsung ke Raspberry. Kalau adik-adik punya Raspberry bisa langsung digunakan. Raspberry misalnya kalau kita main di lab ada sih Raspberry banyak, Arduino juga banyak, Mega juga banyak. Cuman masa pandemi kita main simulasi aja, sama aja sebenarnya, simulasi sama prakteknya, cuman ada feel beda ya kalau ketemu alat langsung, sama realitinya beda. Nah untuk kuliah ini, nah ini yang ke cloud ya, mungkin kalau pernah belajar yang cloud IoT, kemarin pernah ikut latihan IoT jadi ya, ini sekedar informasi mikrocontroller itu buat apa. Itu controller itu sebenarnya cikal bakal dari mikroprosesor, prosesor kecil buat project kecil ya. Mikrocontroller bisa, cuman dia bisanya siswa ada satu-satu kerjaan, gak bisa kayak prosesor bisa multi dan bekerja multi. Mikro biasa lebih ya single. Nah, tapi buat proses yang kecil, yang compact cocok karena main masalah harga ya. Kemudian kita ke bahan ajar 2. Nah, kita lihat di sini ada logika biner. Kita ke logika biner dulu. Logika biner tuh, ingat ya, biner tuh 10101 itu logika biner. Nah, kalau kita bisa lihat di sini logika biner itu terkait 0 sama 1. Ini masih kelas pendahuluan ya. Sekedar flash saja dulu. Ini kayaknya pernah diajari waktu kelas elektronika dasar, dapat di sini refresh saja tentang apa logika biner, gerbang logika. Tapi tetap di sini kita akan coba aplikasinya, tapi gerbang logika NSOR. Nah, buat apa sih gerbang logika NSOR, NOR, not N ini dan lain-lain. Nah, kalau kita buka isi dalamnya itu, kita buka datasheet ya. Saya belum pernah ngajarin datasheet ya, baca datasheet ya. Kemarin mau di kuliah sensor dan transducer mau ngajarin itu, cuman kehalang karena corona, jadi saya kasih tugas baca aja. Dan anehnya tugas baca sedikit yang nanya jadinya. Harusnya banyak yang nanya ya, karena membaca tidak apa-apa ya, karena keadaan saya bisa ditanya, selama masih bisa saya jawab, masih jam kerja saya pasti jawab. Ditanya aja, jangan sampai rugi ya, udah bayar SPP mahal-mahal tapi ilmunya sedikit. Memanfaatkan dosen-dosen kalian yang masih aktif di kampus, bisa ditanya, sesuka kalian tanyain aja. Tapi karena kalian mahasiswa jadi harus lihat kondisi itu, dosennya sedang kerjain apa, sedang sibuk apa, jadi sopan santun itu perlu. Mau nanya sama dosennya jangan tanya jam 12 malam gitu, nanya ya ada adabnya, etika. Soalnya kemarin ini TO ini banyak masalah soal etika kepada dosen, banyak yang ngeluh ya, dosen-dosen senior, bukan saya karena saya masih dosen muda, umurnya masih muda. Kemarin banyak yang ngeluh masalah adik ini kurang sopan, jadi harus tetap sopan ya, biar ilmu itu berkah. Nah, satu lagi ini kuliahnya ada, ini karena kuliahnya sama ya, 5A sama 5B. Kalau saya lihat yang 5B apa 5A yang hari Jumat ada hari Jumat jam 12. Nah, saya kasih dispen buat adik-adik yang muslim, silahkan beribadah. Ini karena kuliah online, saya kasih video mungkin per 2 minggu atau per seminggu sekali saya kasih video.
saya kasih video, jadi tetap aja absennya, absen tepat waktu gitu. Nanti bisa yang mau sholat Jumat misalnya jam 12, setengah 12 lah, setara aja ada absen buat adik-adik yang muslim, karena saya juga muslim. Jadinya jam 12 tuh saya nggak bisa ngajar, saya bisa ngajar dari jam setengah 2 ya, karena dari jam 12 sampai jam setengah 2 itu ada Jumatan. Itu aja informasinya. Kita ke gerbang logika dulu ya. Ini gerbang logika N sama OR. Buat apa gerbang logika N sama OR? Nah, kalau kita buka datasheet, nah bisa ada bisa buka all datasheet, diklik aja all datasheet di Google gitu. Nah, bisa datasheet, cari aja datasheet, datasheet apa ya, datasheet LM35, sensor LM35, datasheet sensor LM35 itu bisa dilihat. Ntar saya downloadin datasheet LM35. Nah, di datasheet LM35 itu kita bisa lihat rangkaian dalamnya itu apa sih di sini. Tentu di sana ada rangkaian yang namanya SORNOR gitu. Rangkaian dalamnya juga kita lihat rangkaian dalamnya. Coba ada kasih, biasanya dikasih nih rangkaian dalamnya isinya apa. Nah, kayak gini ada penguat, biasa dikasih. Nah, ini kayak gini nih. Ini ada logikanya nih. Ini seperti nggak dikasih ya gambarnya, dikasih lihat isi dalamnya itu apa. Kita bisa buka rangkaian datasheet IC Atmega ya, Atmega 16 gitu, 16. Mega 16 ya, kalau soalnya saya tuh dulu waktu S1 belajarnya bukan dari Arduino, dari Atmega, belajarnya dari basic sekali. Nah, itu apa gunanya, biar ada tahu ya apa gunanya and cursor. Nah, ini gunanya untuk kita bisa manipulasi ya. Misalnya kita pengen keluaran si A itu dirubah gitu, jadi angka 5, jadi 6, jadi 7. Nah, kalau kita bisa lihat kan ada angka 0 sampai 225 ya. Nah, angka 0 sampai 225 itu dicacah. Nah, inilah gunanya gerbang logika, sehingga kita bisa melakukan konversi ya. Gunanya itu untuk konversi. Konversi apa yang saya maksud? Konversi dari bisa ADC atau DAC. Biasa ADC ya, kita bisa bilang besaran krisis. Misalnya kita mau tegangan listrik itu dari 1 sampai 5 volt. Nah, tentu dari 1 sampai 5 volt itu tidak bisa kita katakan rangkaian tersebut tidak bisa kita katakan bahwa rangkaian tersebut pure ya. Kita bisa baca 3 sampai 5 gitu, sampai 5 volt. Tentu harus dikonversi dulu ya, sehingga 1 sampai 5 volt itu misalnya ada 1,1, 1,2, 1,3. Nah, jadi kita bisa tahu tuh rangkaian itu buat pengondisian sinyal bagaimana sih. Nah, isi dalamnya gitu ya. Maaf ya, saya pilok lagi berat. Nah, itu ya, kalau kita bisa lihat kalau dalam IC itu biasa ada gambarnya. Saya cari di Atmega nih, nggak dikasih lihat gambar, biasanya dikasih lihat ada gambarnya, ada logik di dalamnya isinya apa. Nah, kayak gini nih kan. Nah, ada kode-kodenya ya. Nah,
nanti saya jelasin ini juga apa maksudnya clock. Nah, kita dari basic. Nah, kayak rangkaian n misalnya kan 000. Kalau 01, kalau dia bernilai 11 berarti 1. Nah, itu fungsinya ya di dalam Atmega itu. Nanti di next chapter saya siapin yang cocok sama pembahasan kita nih. Coba kita cari ya. Nah, ini nih ada nih. Coba kita cari, ada yang nah, kalau adik-adik lihat ini ada di sini ada tuh Mega 758 yang saya downloadin dulu ya. Mega 758 atas Mega 7486 itu 7486 di sana ada datasheetnya. Biar kelihatan sih buat apa sih belajar susah-susah tapi nggak tahu itu isinya apa datasheet itu. Sornor itu buat apa? Nah, ini kok beda nih. Coba saya ganti dulu ya. Saya ganti Windowsnya biar kelihatan Chrome ya. Kelihatan ya Chrome ya. Kelihatan Chrome. Nah, di sini ada. Nah, di sini. Nah, nih. Ini IC 744 kita lihat di sini. Jadi misalnya kalau masukannya inputnya 1 terus kosong, logika apa ini ya, jadi kita bisa dapat outputnya seperti itu. Nah, sini ada manipulasi. Jadi ketika tegangannya high atau low, dia bisa kasih kode, keluaran apa yang ingin didapatkan. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini gerbang apa nih? SOR ya, ini gerbang SOR. XOR itu 000. Dia kalau 01, kalau ketemu angka 1 maka dia akan 1. Tapi kalau ketemu yang beda dia akan tetap kosong. Jadi ini misalnya kalau kita masukkan inputnya kosong, maka dia bernilai kosong. Kalau dia 01 maka dia akan 1 jika salah satu yang on kan high low ya gitu, sinyalnya high low berarti kita bisa tahu. Nah, itu dikeluarinnya seperti apa. Nah, itu fungsinya dari si SOR itu apa. Itu salah satu contohnya ya, buat apa sih gitu. Itu ternyata fungsinya buat di IC sebagai penguat bisa, sebagai rendaman noise bisa. Kalau pernah belajar tentang elektronika dasar ya, udah pernah belajar elektronika dasar kan ya. Nah, pernah belajar elektronika dasar tahu ya, sornor itu apa, itu ternyata ada di dalam IC. Nah, IC tersebut itu itulah yang akan diolah menjadi sebuah gambar oleh microcontroller. Seperti itu contohnya. Gerbang logika ini buat apa? Ini karena sekilas tentang buat apa sih gitu. Ini multiplexer, MUX multiplexer. Ini saya belum jelasin ya gerbang logika itu apa, cuman sepintas saja ini MUX nih. Ada MUX, ada demux nih. Jadi ini buat konversi, ini membalikan konversi. Nanti saya kasih lihat aplikasinya buat apa. Aplikasinya, kalau mau tahu aplikasinya dulu. Nih aplikasinya tuh. Aplikasinya buat apa sih Pak? Biasanya orang kan kalau belajar itu mau tahu ngapain dia tuh nih. Buat apa sih kita belajar itu? Pengen tahunya buat apa? Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada di sini ada nah, kalau kita bisa lihat di sini
Nah, ini demultiplexer nih, sini ada nih. Sini multiplexer. Nah, tadi kan bahasan kita tuh kan. Demultiplexer itu multiplexer. Nah, ini buat apa sih? Ini aplikasinya nih buat apa nih? Ini digunain buat apa? Misalnya kita punya sinyal generator untuk pembangkit sinyal. Ini namanya istilahnya tomografi ya. Itu tampak lintang. Tampak lintang itu termasuk uji tak merusak. Tomografi itu masuk ya. Tomografi itu masuk uji tak merusak. Nah, jadi misalnya kita punya suatu benda nih. Ini bendanya nih. Ini suatu wadahnya, nah ada wadah nih bulat nih. Ada objeknya nih. Nah, pinggir-pinggirnya ini dikasihlah sinyal apa? Eh, tembaga, tembaga kuningan tembaga. Bukan tuh. Ya tembaga pinggirnya ada 16 tembaga. Nah, kemudian kita kasih sinyal itu arus listrik, kemudian dia akan bergiliran nih, satu dua bergiliran, dia akan memberikan sinyal satu sini, bentuk yang mengatur adalah sebuah controller ya. Di sini ada controller, ini sinyal. Nah, ini yang ngatur sinyal mana yang akan high dan low, sinyal ini ada misalnya sinyal ada 16. Nah, kemudian ini akan di buffer lagi, disangga atau disaring. Nah, kemudian dari sinyal yang ini diubah dalam bentuk konversinya. Nah, ini tersebut diubah lagi, bisa jadi okta, bisa jadi heksa, ya, baru diubah dalam bentuk ADC double speed. Nah, baru kita bisa lihat bentuk dari tampak lintang atau objek apa sih yang ada di dalam sini, sehingga kita bisa tahu. Ini tanpa kamera ya, tanpa kamera. Kalau kamera beda lagi maksudnya, tetap aja sih 1010, tapi ini kan tidak pembahasan. Nah, kita bisa lihat di sini, sehingga bentuk objek itu nanti bisa terlihat. Tuh. Terlihat seperti apa Pak objek itu? Nah, sekarang saya kasih lihat bentuk tomografi itu seperti apa sih yang saya omongin ini. Biar kebayang, karena ini kelas pendahuluan. Nah, tomografi itu kalau pernah adik-adik lihat gambar kepala, gambar otak bagian dalam, gambar otak tomografi ya, tomografi otak. Kalau kita bisa lihat ya gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Saya ganti sebentar ya, gambarnya kayak gini. Jadi kita bisa lihat tampak lintang. Ini seperti CT scan ya teman. Kalau CT scan dia pakai cahaya, kalau ini dia pakai arus listrik. Ini CT scan ya, gambar CT scan fotografi bring. Nah, ini ya tampak lintang kayak gini nih bentuk-bentuknya. Cuma dia ada salah satu peneliti di Jepang yang khusus bahas tentang tomografi ya, tampak lintang. Jadi kelihatan isi otaknya itu seperti apa. Berbeda sama CT scan. Nah, itu aplikasinya buat apa sih? Nah, salah satunya begitu, tomografi. Karena itu sedikit apa sih manfaat dari ini kuliah ini, dasarnya apa, biar kebayang. Nah, kemudian ini materi pertama yang saya akan ajari, terbang logika biner, aplikasi rangkaian logika, operator, wire based clock reset ya. Nah, nanti aplikasinya tadi udah saya kasih lihat aplikasi logika seperti apa, dan bentuk aritmatikanya pertemuan besok. Kemudian bus, ada busnya, saya sering sekali bahas bus ini, bus kontrol yang apa gitu, kemarin di kuliah
komputer udah saya jelasin kalau di mikroprosesor itu buat apa. Ini kelas 5A biasanya, ini agak nakal sedikit ya, kalau 5B nurut-nurutnya. Nah ini gerbang logika biner. Nah mungkin hari ini aja yang saya ingin sampaikan. Kuliah ini outputnya seperti apa, aplikasinya seperti bagaimana. Kalau untuk ujian, saya nggak ada ujian, nggak bisa tugas saya seperti biasa karena saya nggak bisa ngawas kalian kalau ujian, kalau online begini, karena kita butuh juga skill di sini, karena di sini kuliah banyak kan praktik, teorinya cuma satu, praktik banyak. Tapi butuh juga teori ya. Bagi ini saya bekalin buat teman-teman yang mau sekolah lagi, atau teman-teman yang adik-adik yang mau jadi peneliti, bisa juga sebenarnya buat yang mau kerja kantoran atau kerja di perusahaan, biar tahu pentingnya teori itu seperti apa. Ya sekian dulu dari saya, terima kasih.